sayangnya kebaikan tidak bisa membawaku untuk masuk ke surga. Aku kuat, aku perkasa, tidak ada yang bisa sama seperti aku. Tapi bahkan kekuatan pun tidak bisa membawaku untuk masuk ke surga. Hai, aku orang pintar. Aku berprestasi. Aku sang juara. Tidak ada yang bisa menyaingi kepintaranku di dunia ini. Tapi sayangnya bahkan kepintaran pun tidak bisa membawaku untuk masuk ke surga. Tidak bisa, teman-teman. Aku kaya. Aku sangat kaya raya. Aku bisa beli apa saja yang aku mau. Apapun itu. Tapi bahkan kekayaan pun tidak bisa membawaku untuk masuk ke surga. Halo teman-teman, aku orang berdosa, tapi aku setia dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku menjalankan kehidupan iman dengan kuat dan taat kepada kehendak Allah sampai akhir. Wah, ternyata kalian masuk surga. Selamat ya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang kami dapat dari drama ini bahwa sebaik apapun kita di dunia, sesempurna apapun kita di dunia, semuanya itu sia-sia jika kita tidak percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Tertulis dalam Titus 2 ayat 11-12, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita semua supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah penampilan kami dari grup Family Education. Terima kasih. Special time, we are going to be a special song by Family Education. Sudah.
going to sing our theme song, Be Alive. And our theme song will be led by Amethyst Singers. With 5 Pastor Romeo. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm so happy to see you again. Sorry that I was not here yesterday. Senang melihat adik-adik sekalian dan mohon maaf kemarin tak sempat sama-sama di Torah di tempat ini.
Yeah. So, who is the treasure? And who is the earthen vessel? We are the earthen vessels. Kita adalah bejana tersebut. And without Jesus, we are nothing. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa. And when we have Jesus in our hearts, Dan ketika kita memiliki Yesus di dalam hati kita, He will change us inward out. Dia akan mengubah kita dari luar dan juga dari dalam. So even though our outward man is perishing, Walaupun orang punya di luar ini berdosa, although we are experiencing troubles and trials, dan kita punya lahiriah ini banyak masalah dan beban. although our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Sekalipun orang punya manusia lahiriah ini merosot, namun manusia batiniah kita yang ada di dalam itu terus dibaharui dari hari ke hari. So who is the treasure? Siapakah harta itu? And Jesus, once we have Him in our hearts, He will transform us. Dan sekali kita punya Yesus dalam hati kita, Dia akan mengubah kita. He will make us like Jesus. Dia akan membuat kita seperti Yesus. Do you want to be like Jesus? Mau seperti Yesus? What is the fruit of the Holy Spirit? Apa itu buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. You have a song, huh? Yes. Love, joy, peace. Yeah, we make it sound so easy. Yeah. So love, when we are in Jesus, He will make us loving Adventist, loving Christian, loving person. Ketika kita bersama-sama, Yesus ada dalam diri kita, maka Dia akan membuat kita orang-orang yang mengasihi. So now this is the third text I'd like to share with you. Dan ini adalah ayat ketiga yang saya ingin bagikan bagi kita semua, ayat 17. In the previous text, we have contrasting words. Dan ketika di ayat sebelumnya kita punya sesuatu yang bertolak belakang, ayat yang bertolak belakang. Heavenly treasure and earthen vessel. Harta surgawi dan orang punya bejana dari dunia ini. And the other one is outward and inward. Yang lain adalah dari luar, tampak di luar, dan dari dalam, apa yang ada dalam hati kita. This one we have moment and eternal. Pada saat ini, 4 ayat 17, kita punya ayat 14. Ya, But for our light affliction, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal. okay, I think that's the reminder for prayer. Okay, let's pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa di sorga, as we continue studying Your Word, ketika kami melanjutkan pembelajaran firman-Mu, may Your blessing be upon us. biarlah Engkau boleh memberkati kami semua. We once again connect ourselves to You, Kami sekali lagi menyerahkan diri kami kepada-Mu. because without You guiding us, Karena tanpa Engkau menuntun kami, we are nothing, kami tidak bisa buat apa-apa. and we cannot understand Your Word. Dan kita tidak bisa mengerti firman Be with us, O Lord. Bersama-samalah dengan kami Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amin. So, for our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Okay, now question. Pertanyaan. What is the difference between moment and eternal? Anybody? Apa perbedaan dari ini momen dan juga kekekalan?
Buddy, student, raise your hand. Apa dia terakhir momen? What's the difference between moment and eternal? Oh, ini ya. Apa perbedaan yang sekarang ini, yang terjadi sekarang ini dengan kekekalan nanti? Kalau yang sekarang mau habis, tapi kalau yang kekal tidak akan pernah habis. Moment is elimination, and then Okay, so moment is just like this one. But Jadi ini momen ini di ayatnya bilang yang sekarang ini, sekarang. eternal is eternal, forever. Tapi itu ya, kekekalan itu selamanya. So, what do you like? Mana yang adik-adik suka? Moment or eternal? Mau sekarang ini atau kekekalan? Eternal. So our problems in this world Masalah kita di atas dunia ini is but for a moment adalah yang sekarang ini compared to what is ahead of us, which is eternal. dibandingkan yang sekarang ini, orang bandingkan dengan yang kekekalan nanti. Do you want to have eternal life? Apakah adik-adik mau untuk hidup kekal? Raise your hand if you want. Yang mau hidup eternal kekal, life. angkat tangan. Do you want a life that is like this? Mau hidup seperti orang sekarang ini? You know, my father died when she was 37 years old. Mama dari pendeta Ron meninggal ketika mamanya berumur 37 tahun. And my father died when he was 53. Dan papanya meninggal ketika berumur 53 tahun. My eldest sister died when she was 56. Kakak paling tua meninggal ketika berumur 56 tahun. My eldest brother died when he was 52. Kakak laki-laki meninggal umur 52 tahun. And I am now 47. Dan pendeta Ron sekarang 47. I don't know my life, how long. Tidak tahu sampai kapan umur saya. But if I have Jesus in my heart, Tetapi ketika pendeta Ron punya Yesus dalam hati, I have the treasure in earthen vessel, dan ketika pendeta Ron punya harta surgawi di dalam bejana itu, I have the hope of eternal life. dan pendeta Ron punya kalimat hope ini atau harapan ini untuk hidup yang kekal. Amen? For Jesus Christ said, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life." Karena Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang. So, this is the third thing. The first thing is treasure. Jadi yang pertama adalah The treasure is harta, Jesus, right? yaitu Yesus, betul? The second thing is transformation. Dan yang kedua adalah transformasi. If we have Jesus, we will be transformed. Kalau kita punya Yesus, kita akan tertransformasi, kita akan berubah. The third is tolerance. Dan kita akan menjadi orang-orang yang bertoleransi. It deals with the tolerance of our hearts. Dan toleransi ini ada dalam keluar dari hati kita. How many of you have problems today? Berapa yang punya masalah di tempat ini? Okay, we have problems, right? Kita punya masalah, betul? Can you say to your problem? Dan bilang kepada masalah kalian, hei masalah, You are but like this, temporary moment. masalah, oi masalah.
ngana cuma begini, cuma sementara. compared to what is ahead of me, which is eternal. Dan dibandingkan dengan yang kekal itu, tidak ada apa-apanya. So however big your problems are, Jadi sekali, seberapa besar masalah dikali semua, it is but temporary, momentary. itu hanya sementara saja, sepanggal begini. If you will be faithful to Jesus, Kalau setia kepada Yesus, you will have eternal life. adik-adik sekalian akan memiliki kekekalan tersebut. Amen? Amen. So let's see. This is what is ahead of us. Let's see. Jadi mari kita lihat ini. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more and exceeding eternal weight of glory. Ayat yang 17, yang tadi orang baca adalah sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Can you say glory? One more? Glory. That is what ahead of us. Glory. Kemuliaan. We will have a glorious experience with God. Kita akan memiliki pengalaman kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. You see the story a while ago. Lihat tuh cerita yang tadi tuh pantomim itu. Many went to hell, right? Banyak yang pergi kemana? Only few went to heaven. Dan hanya sedikit yang pergi kemana? Now, how can we go to heaven? Bagaimana kita bisa pergi ke surga? Through Melalui siapa? Jesus. Through Jesus, right? Through Jesus. Because that is Jesus' book of life. What is it? Melalui Yesus, makanya. Kehidupan. Jadi melalui Yesus, lewat Yesus punya buku apa? Kehidupan. And Jesus wrote already your names in the book of life. Dan Yesus menulis nama-nama kita di dalam buku kehidupan. Through Jesus Christ's blood. Melalui darah Yesus Kristus. So if you believe in Jesus, Dan kalau teman-teman percaya kepada Yesus, eternal life. kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Experience glory. Dan adik-adik akan merasakan itu perjalanan kemuliaan. But not only glory, but weight of glory. Bukan hanya kemuliaan, tapi ternyata beban kemuliaan, ada rasa tanggung jawab dalam kemuliaan tersebut. But what kind of glory? Eternal weight of glory. Jadi kemuliaan bagaimana? Ini kabarnya bagaimana? Jadi beban itu, kemuliaan itu abadi. Not only that, he said exceeding an eternal weight of glory. Bukan hanya abadi, tetapi itu juga menjadi kemuliaan abadi dan kekal. But Paul did not stop there. He said, what awaits you is more exceeding an eternal weight of glory. Tetapi bukan hanya di situ, tetapi yang tambah ke sana itu more exceeding, tambah ke sana itu kemuliaan yang kekal dan lebih lagi dan melebihi lagi. But he didn't stop there. He said, what awaits you when you will become faithful to me, despite your problems, you will have a far. So bertambah jauh lebih besar, bertambah lagi sampai kekal itu kemuliaan itu. Can we read this all together? Orang One. baca ini sama-sama. 1, 2, 3. A far more exceeding and eternal. This is what awaits you and me. Ini yang akan bersama-sama dengan teman-teman dan juga saya. So be faithful to the Lord whatever trials you have. Ketiga, oleh karena itu setialah kepada Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan. This is what is ahead of us. Inilah yang akan kita hadapi. Now there is a story that I'd like to share with you. Pada saat ini saya punya cerita yang saya akan bagikan kepada Can we say, don't ring the bell. Don't ring the bell. Dan cerita ini tentang jangan bunyikan bel tersebut. Can you say it with me? Don't ring the bell. Bilang dia bahasa Inggris sama-sama 1, 2, 3.
Don't ring the bell. How does a bell sound? Ada bel di sekolah. Bagaimana dia bunyi? Okay. Don't ring the bell. Jangan bunyikan bunyi itu. Jangan bunyikan bel itu ya. So in the Department of Navy of the United States, Jadi untuk sama di depan ini, Angkatan Laut dari Amerika Serikat, they have this training they call Navy SEALs training. dorang punya pelatihan disebut pelatihan Angkatan Laut. And the training of Navy SEALs is like this: agony, torture, psychological abuse, mentally stressful, physically excruciating, and cruel and unusual punishment. Ini pelatihan, teman-teman. DP penderitaan di pelatihan Angkatan Laut ini. Bagaimana mau masuk? Itu melewati penderitaan, melewati penyiksaan, melewati pelecehan atau orang punya psikologis itu sangat sekali ditekan. Lalu ada tekanan mental, fisik juga menderita. Lalu ada hukuman yang sangat kejam. Yang hukuman-hukuman yang tidak mungkin orang dapati di luar. So look at the screen. Look at the screen. Mari orang lihat, ini bukan pelatihan ini. Pelatihan Angkatan Laut. How many of you would like to have this kind of training? Berapa di antara kita yang mau training seperti ini? Awo, You will be thrown in the water kalian akan ditenggelamkan di dalam air, while your hands are tied. lalu menipis tangan mudah terikat. You like that? Suka begitu, kasih tenggelam dalam kolam tangan terikat. Langsung Yes. angkat tangan. And you need to remove the, what do you call that? You need to remove the rope so you can go up. Oh, itu orang mesti buka itu tali di belakang mesti buka baru orang boleh naik. Kalau yang tak buka kelar. What if you cannot remove the rope? What will happen? Bagaimana kalau itu talinya tak buka? Done. Right. So this is the kind of training of Navy SEALs. Inilah training Angkatan Laut Amerika Serikat. So they said if you want to quit, just ring the bell. Jadi ada peraturan di sana, kalau mau keluar dari pelatihan kasih bunyi joto bel. So meaning, if you ring the bell, okay, you want to quit. Artinya, kalau teman-teman mau keluar kasih bunyi joto bel. And then when you quit, Dan ketika kalian keluar, you will have a table, kalian akan punya meja, and then you will sit, kalian akan duduk, and there is food there. ada makanan di situ. Yeah. Bread, Roti, Milo, wah ada Milo di situ. what else? And other food that you love. Makanan-makanan yang orang suka semua. While your friends are suffering, Di sementara orang punya teman-teman sementara menderita. you are there eating. Orang teman-teman menderita, orang makan dulu sedang. But Tapi they have this phrase that they want to say so that they will stay, on track. dan orang punya komitmen untuk tetap tinggal. They will say, don't ring the bell. Orang akan bilang ke teman-teman komitmen, jangan kasih bunyi itu bel. Don't ring the bell, Pastor. Iya, jangan kasih bunyi itu bel. Okay, you say to your friend, don't ring the bell. Don't Bilang ke teman sebelah, jangan kasih bunyi bel. Whatever trials you have, Teman-teman sekalian, apapun masalah yang orang hadapi, don't ring the bell. jangan bunyikan bel tersebut. Yeah, if you see someone who is lonely, Kalau kalian lihat ada teman yang sendiri, you say, don't ring the bell. bilang pada teman, bro, sis, jangan bunyikan bel itu. Don't quit. Jangan keluar, Stay on track. tetaplah bertahan. Don't ring the bell. Jangan bunyikan bel tersebut. So, the trials we are experiencing here on earth Dan itu pencobaan yang kita hadapi sementara dari dunia ini are
are but temporary. hanyalah sementara. So whatever trials you have, Dan oleh karena itu apapun penderitaan yang teman-teman hadapi, don't ring the bell. jangan bunyikan bel tersebut. Jesus loves you. Karena Tuhan mengasihi kamu. Amen. Amin. So, Oleh karena itu, again, Jesus Christ is the treasure sekali lagi, Yesus Kristus adalah apa? in earthen vessel. Yesus Kristus adalah harta di dalam orang punya bejana. And Jesus will transform us. Oleh karena Yesus berada dalam orang, maka Yesus akan mengubah orang, He merubah will orang. make us beautiful and handsome inside. Yesus akan membuat kita di dalam menjadi cantik-cantik dan ganteng-ganteng And outside. dan juga tampak luar. So while we are experiencing transformation here on earth, Dan sementara kita menghadapi ini perubahan di atas dunia ini, sampai perubahan ini, we are facing trials. kita akan menghadapi masalah pencobaan Tolerate your problems yang akan banyak sekali pencobaan. because they are but temporary. Tapi semuanya itu hanya apa? Sementara. When Jesus comes, Ketika Yesus datang, all our problems will be gone. semua masalah itu akan berlalu. Amen. Amin. And the last, before I sit down, Dan sebelum pendeta akan duduk, while we do not look at the things which are seen, sebab kita tidak memperlihatkan memperhatikan yang kelihatan, but at the things which are not seen. melainkan yang tak kelihatan. For the things which are seen are temporary, Karena yang kelihatan adalah sementara, but the things which are seen are eternal. sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. So it deals with the target of our hearts. Ini adalah tentang target di dalam orang punya hati. So look at the things which are not seen. Mari kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan. How can we look at the things which are not seen? Bagaimana orang mulia sesuatu yang tidak dapat lihat? How? Bagaimana? Bagaimana mulia yang tidak dapat lihat? Close the eyes. Yeah, you see this church, right? You see this church. Boleh lihat kok ini gereja ini boleh lihat. Coba lihat. You see your classmate, right? Orang boleh lihat mobil teman-teman, You see the cars and Boleh motors outside. lihat motor dan mobil yang ada di luar, betul? But Paul said, don't look at the things which are seen. Tetapi Paulus berkata jangan lihat yang kelihatan, But on the things which are not seen. tetapi lihatlah yang tidak kita lihat, Now, yang tidak kelihatan. can we see Jesus now here? Sekarang, apa orang boleh lihat Yesus di sini? But Tapi we can focus on Jesus, right? kita boleh fokus kepada Yesus, betul? And if we focus on Jesus, Dan ketika kita fokus kepada Yesus, we will be faithful unto the end. kita akan menjadi anak-anak yang setia sampai akhir. Because all the things in this world will be gone. Oleh karena semua yang kelihatan di dunia ini akan hilang berlalu, But Jesus will stay forever. tetapi Yesus akan tinggal tetap selama-lamanya. So look at Jesus, Oleh karena itu, pandanglah kepada Yesus the author and finisher of our faith. sebagai pencipta dan juga penyelamat kehidupan. Okay, this is the summary of our study. Nah, inilah orang punya summary, orang punya ringkasan daripada orang pembelajaran ini. Accept the treasure. Ketika kita menerima itu harta, Who is the treasure? siapa harta itu? Who is the treasure? Siapa harta itu? When Jesus, Ketika Yesus, when we accept Him, ketika kita menerima Dia, we will experience transformation. kita akan mendapatkan perubahan-perubahan. And while we are experiencing transformation, Ketika kita sementara dirubah, we need to practice tolerance. kita harus mempraktekkan itu toleransi. Because problems are but temporary. Oleh karena orang masalah itu hanya sementara. And we need to change our target. Kita perlu rubah orang punya tujuan.
the target is no other than Jesus Christ. Target kita tidak lain hanya siapa? Yesus Kristus. If there is one thing that I'd like for you to remember, it is the name Jesus. Kalau hanya satu saja yang saya inginkan kalian untuk ingat, yaitu hanya Yesus Kristus. Forget my name. Teman-teman adik-adik boleh lupakan nama dari pendeta Ron. Because if you forget my name, you will still enter heaven. Sekalipun kalian lupakan nama pendeta Ron, kalian masih bisa masuk surga. But if you forget the name of Jesus Christ, Tetapi kalau kalian lupa nama Yesus Kristus, you cannot enter the heavenly home. kalian tidak bisa masuk dalam surga yang penuh harapan. Can we pray, Jesus, save me? Save me. Mari kita boleh berdoa, Jesus save, Yesus selamatkan saya. 1, 2, 3. Bilang Jesus save me. Let's say it in English. Jesus, save me. 1, 2, 3. And then Jesus, transform me. Jesus, help me overcome my trials. And Jesus, help me focus on you. May God bless you all. Tuhan memberkati teman-teman semua. Jen would like to say something. I was thinking, dear students, when he said the target of our hearts, that is, we do not, when you cry because you are sad, because you are Ketika adik-adik merobator ke kalian itu artinya ketika adik-adik menangis karena sedih, ketika kalian marah, when you are afraid ketika kalian berada dalam ketakutan because of your problem, oleh karena masalah-masalah adik-adik semua, when you are troubled because of the sin that you did, ketika kalian bermasalah oleh karena dosa yang kalian buat, remember the target of your heart. ingatlah target yang ada dalam hati kita. What is the target of your heart? Siapa target dalam hati kita? Who is the target of your heart? How are you going to keep your eyes on Jesus? Bagaimana kita bisa tetapkan orang pandangan hanya kepada Yesus? I pray that today the Lord will give you the faithful love of Jesus Christ in your heart. Berdoa hari ini supaya adik-adik mendapatkan kesetiaan kepada Tuhan. So whether you are sad, whether you are angry, whether you are afraid, you are lonely, your focus is to love Jesus faithfully. Nah, sekalipun adik-adik sedih, marah, sakit hati, ingat, fokus kita hanya kepada siapa? Because when Apostle John, you know what? You know Apostle John? Tahu Rasul Yohanes? Tahu Yohanes kan? He was 14 years old, Dia berumur 14 tahun, the youngest disciple of Jesus. murid paling muda dari Yesus Kristus. And he loves to put his hand on Jesus' chest. Dan ini Yohanes ini senang sekali taruh di kepala Pak Yesus pedana. So whatever people did a lot of things to say to him, oh, deny Jesus. Sekalipun banyak orang yang bilang kepada John, aduh, nggak usah John sama-sama dengan Yesus. But he loves Jesus faithfully. Tapi dia sangat mencintai Yesus. And when he was very old, Dan ketika dia sudah tua, ini Yohanes sudah tua. the followers of Jesus like you, Dan itu murid-murid Yesus seperti teman-teman sekalian. he was dying, and they asked, Apostle John, what can we do now? You are dying. Who will heal us? How can we live in this world? Dan ketika ini pengikut-pengikut Yesus Kristus seperti kalian ini yang masih muda ini, waktu dorang lihat Yohanes mau mati, dorang bilang, aduh Yohanes, ngana mau mati, kok orang dan bagaimana? How will we live our lives? Bagaimana orang bisa hidup?
You know, Apostle John, he was so weak. Tahu ketika itu karena so tua ini Rasul Yohanes so sangat lemah. And he said, Dan dia berkata seperti ini. love one another as Christ loves you. Kasihilah satu dengan yang lain seperti Yesus mengasihi. So you've got to love one another as Christ loves you. Don't treat too bad. Oleh karena itu kalian harus mencintai satu dengan yang lain. Oleh karena Tuhan telah mencintai kita. Oleh karena itu jangan bunyikan belnya, jangan menyerah. Thank you for the word of God that has been presented by Pastor Wilma. May the God's word be a blessing of strength to all of us wisdom. While the offerings are being correct, let us sing together our closing song step by step. Shall we all stand up? Closing prayer will be led by Pastor Wilma. Our dear Heavenly Father, Bapa terkasih di sorga, we thank you for this blessed day kami berterima kasih untuk hari yang diberkati, that we are able to understand that Jesus is our treasure, di mana kami dapat mengerti bahwa Yesus adalah harta kami, that Jesus transforms our lives, dan Yesuslah yang mengubah kehidupan kami. that Jesus can help us tolerate problems in our lives. Dan Yesus dapat membantu kami untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Because our problems are but temporary. Karena masalah kami hanya sementara. But what you are preparing for us is a far and more and exceeding weight of glory. Dan yang kau berikan, yang kau persiapkan bagi kami adalah kemuliaan kekal, luar biasa, dan selama-lamanya. And that also, Lord, you reminded us to change our target. Dan engkau juga mengingatkan kami untuk merubah pandangan kami. Not on these things in this world, Bukan hanya memandang segala sesuatu di dunia ini, but on Jesus alone. tetapi hanya memandang kepada Yesus. So we can love one another Dan kita dapat mencintai satu dengan yang lain. and help one another not to quit.
membantu satu dengan yang lain untuk tidak keluar dari Yesus. We will help each other Dan kita akan membantu satu dengan yang lain to be in heaven and new earth and new heaven. untuk masuk sorga, bahkan sampai di Yerusalem. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Yesus. Amin.